Waduh. Wow. Udah di sini aja. Apa itu nggak pusing, Ustadz? Gak tahu, bukan saya soalnya. Aku aja paling nggak suka itu, paling takut. Takut Ya ya. karena pasti pusing. Ibu bisa berenang nggak, Bu? Nggak bisa. Oh, pantas takut. Iya. Sama kita berarti. Apa ya? Iya. Oh, bener kan? Hah, kenapa? Mas tadi takut nggak? Saya takut, Bu. Pusing nggak? Pusing liat ibu Aduh, saya. sama Mas, dong. Tadi di sono ngapain kemari? Kita jodoh ya. Iya jodoh ya Allah. Kenapa hubungannya jadi malah jodoh, orang lagi bahas sholat di atas laut. Maksudnya jodoh pemahamannya kita pahami. Yang lagi Bu, yang lagi nyari jodoh ada, Bu, Iya. tuh. Ini kan ada istrinya, ini kan duda. Tapi bener banget guru. Kadang-kadang kan kita juga kalau misalnya di kapal selain mual tadi kan ya. Kita nggak tahu nih kiblatnya kemana nih. Gimana Iya, betul. hitungannya. Silakan guru ilmunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayo, banyak Bunda, Ibu. Bunda. Masya Yuk. Allah, Bang Ali, Ustadz Maulana, Habib Nabil, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran surah Al-Jathiyah. Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat ayat berapa kita baca hari ini? Ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan laut itu supaya bisa berlayar di atasnya dan bisa melakukan kegiatan di atas laut tersebut. Bahkan di dalam laut ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan banyak sekali untuk manusia. Di antaranya jangan kita meninggalkan sholat meskipun berada di atas kendaraan. Maka sholat di atas kendaraan ini berbeda pendapat ulama, namun kita akan mengambil kesimpulannya. Sholat taraweh yang dilakukan di Fiti tadi maka hukumnya adalah sah. Kenapa sah? Karena sholat taraweh adalah sholat sunnah. Sholat sunnah meskipun dia berubah-ubah arahnya, misalnya belok kapalnya, tidak sempurna daripada syarat sahnya, tidak dia menetap di atas muka buminya Allah, dia bergerak dalam keadaan kendaraan yang sedang berjalan, dalam keadaan kendaraan yang sedang berbelok, maka tetap sah. Kenapa? Dia adalah sholat sunnah. Sholat sunnah itu orang bisa berdiri tapi dia mau duduk tetap sah sholatnya. Berbeda hukumnya ketika yang dilaksanakan adalah sholat fardu. Sholat fardu ada syarat sah sholatnya. Syarat sah sholatnya mesti melakukan rukunnya secara sempurna. Berdiri bagi yang mampu. Maka dalam mobil dia tidak berdiri, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Di atas pesawat meskipun dia berdiri sempurna, ruku sempurna, sujud sempurna, menghadap kiblat karena kebetulan pesawatnya menuju ke Mekah, mau berangkat umroh, maka tetap wajib mengqadha sholatnya menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa wajib qadha sholatnya setelah sampai di Masjidil Haram, setelah sampai di Masjidin Nabawi tadi? Karena kendaraannya tidak menetap di buminya Allah karena dia sedang terbang. Maka subhanallah, sholat di atas kendaraan bisa dilakukan, tapi sholatnya ini adalah sholat yang harus nanti diganti, diqadha. Karena sholat di kendaraan hanyalah sholat li hurmatil waqt atau menghormati waktu. Berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah tetap sah dilakukan dan sudah dihitung. Sebagaimana Nabi SAW pernah sholat duha di atas ontanya, di atas kendaraannya. Maka dari itu Islam memberikan kemudahan. Apa kemudahannya? Ada yang disebut jamak, ada yang disebut qasar, ada yang disebut takdim, ada yang disebut takhir. Mau diambil semuanya bisa. Jamak, qasar, takdim. Jamak, qasar, takhir. Takdim itu sebelum berangkat, ditarik asarnya ke duhur. Takhir itu nanti setelah sampai asarnya duhurnya ditaruh di waktu asar. Jadi ingat, sholat sunnah sah, tapi sholat fardu maka dia wajib mengqadhanya. Alasannya karena dia tidak sempurna melaksanakan ruku, sujud dan berdiri serta menghadap kiblatnya, sedangkan itu adalah syarat sah sholatnya. Wallahu taala alam. Dapat ilmu lagi. Terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk.
Baik, sebelum kita kasih kesempatan buat yang di studio untuk bertanya, Ustadz Maulana kayaknya udah gregetan nih pengen nanya lagi sama Saya jamaah. mau ke arah kanan. Oke, boleh. Siap, mana Saya mic-nya? pegang di mic-nya sebentar. Ya, ya. Nih, Ya. silakan guru. Yang saya tanya adalah Bapak. Bapak boleh berdiri sayang? Bapak berdiri. Dengan Bapak siapa? Bapak Soeharto, Bapak. Bapak siapa? Soeharto. Soeharto. Coba lihat ke sana. Bapak Soeharto. Pertanyaannya. Saya mau bertanya, Saya yang bertanya. Bapak dari mana? Banyumas, Banyumas. Bapak mohon maaf. Sah nggak salatnya orang yang di dalam Ka'bah? sah. Bagaimana Pak? Hah? Sah nggak orang salatnya dalam Ka'bah? Kan orang salat menghadap kiblat. Iya. Kiblat itu Ka'bah. Gimana kalau orang salat di dalam Ka'bah? Ka'bah. Di dalamnya Ka'bah atau di atasnya Ka'bah? Tidak, Tidak. Tidak, oke. Apa alasannya? tidak menghadap. Tidak menghadap kiblat. Iya. Oke. Oke. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, aku ambil dulu mic-nya. Iya. Saya ambil juga serban saya. Kirain mau dikasih. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Sasam. Pendapat ulama tentang salat di atas Ka'bah ataupun di dalam Ka'bah ada dua. Yang pertama, tidak boleh. Kenapa? Karena sebagian kiblatnya dibelakangi. Ya, tapi saya pernah pelajari di pesantren, kalau memang kita ada waktu untuk salat di dalam Ka'bah, maka kita menghadap ke pintunya Ka'bah. Ke pintunya Ka'bah. Itu kami pernah pelajari di pesantren. Dan mohon izin, salat di Ka'bah, jamaah. Oh jamaah. Baik. Tidak dianjurkan karena susah. Susah. Tidak sembarangan orang masuk ke situ. Saya pernah dapat undangan salat dalam dipanggil untuk masuk ke Ka'bah. Tapi masalahnya saya masih di sini. Saya bilang gak semudah itu bro. Karena kita harus ngurus dulu visa. Betul. Tuh. Satu lagi. Tapi pendapat ulama memperbolehkan. Karena Nabi pernah salat di dalam Ka'bah ketika Fathul Makkah. Ketika penaklukan Mekah, Rasulullah SAW pernah salat di dalam Ka'bah. Dan kalau mau salat dalam Ka'bah ada caranya. Mau? Mau. Saya kasih tipsnya. Ya. Untuk salat di dalam Ka'bah, maka salatlah di Ijir Ismail. Karena Ijir Ismail itu adalah bagian dalam Ka'bah. Karena sebenarnya Ka'bah itu bukan persegi empat, persegi panjang. Awalnya itu persegi panjang. Cuma karena ada renov sehingga persegi empat, sebagian Ka'bahnya itu di luar menjadilah Ijir Ismail. Jadi itu pun berapa kali saya ke sana selalu tutup. Selalu tutup. Saya berusaha untuk masuk ternyata selalu tutup. Dan saya tahu cari kapan terbukanya ternyata susah. Jadi pertanyaan jawabannya tidak boleh karena susah. Benar juga. Tepuk tangan untuk Bapak luar biasa. Buat kita semua kembali ketika kita di Masjidil Haram ada banyak kemuliaan di dalamnya. Kita mendapatkan 120 kemuliaan, keberkahan ketika kita di Masjidil Haram. 120 itu kita akan dapatkan ketika 60-nya ketika kita tawaf. Jadi yang paling bagus kita lakukan adalah tawaf. Yang paling ibadah terhindar, terbaik, tersempurna yang kita lakukan di Masjidil Haram adalah umroh. Karena semua lengkap, ada tawafnya, ada salatnya, lengkap. Jadi enggak usah kepikiran mau salat di dalam Ka'bah. Karena itu pasti undangan dan sebagainya. Istimewa banget pastinya. Istimewa Masya Allah. banget. Mudah-mudahan kita diistimewakan semuanya. Amin. Amin. Terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu. Baik, dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, siapa yang mau nanya? Yang bapaknya lemes banget. Ah, ini nih. Aduh, Ibu.
empuk banget kayak ini. Baik, namanya siapa, tinggalnya di mana, pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hajijah dari Majelis Taklim Al-Islah Pabuaran Asri Cibinong, Masya Bogor. Allah, tepuk tangan dulu. Silakan Umi. Izin bertanya dong Ustaz sama Habib Nabil. Habib Nabil, pertanyaannya. Kemarin hujan non-stop terus menerus. Akibatnya banjir, Habib. Iya. Pas banjir ada yang mendirikan sholat di atap rumah. Iya benar. Emangnya boleh Bib sholat di atap rumah? Izin penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Silakan ya Habibi. Baik. Pengalaman pribadi mungkin. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sekali lagi Ustazuna Maulana dan Ustadzuna Syam, Said Ali dan juga para ulama yang nonton. Ibu-ibu sekalian termasuk yang bertanya tadi. Bagaimana sih hukumnya kita sholat di atas atap? Gitu ya. Pertama saya ingin menyampaikan di masyarakat kita seringkali terlalu banyak alasan untuk tidak sholat. Ya. Badan misalnya keringetan sedikit, ya Bu, enggak kotor gitu ya. Padahal di dalam Islam itu yang dilarang adalah kalau najis, kalau sekedar kotor, keringetan dan sebagainya itu tetap wajib kita harus sholat. Yang kedua soal tempat, wah lagi di mall nanti aja kalau sudah sampai ke rumah, ya begitu Ibu ya. Padahal waktu sudah mepet, kalau ada musola di mall pun kita wajib sholat. Nah kemudian termasuk tadi misalnya, bagaimana kalau di atas atap, gitu ya. Saya ingin sampaikan kalau misalnya atapnya itu kayak rumahnya Said Ali ada rooftop gitu malah nyaman. Sholat di Amin situ. ya Allah. Amin ya. Jadi kalau misal atapnya ini tergantung ya seperti apa gitu ya. Kalau misal atapnya nyaman, ya lurus dan sebagainya tidak ada masalah di situ sepanjang tidak ada najis. Nah dalilnya apa sholat di atas atap ataupun dimanapun di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dikatakan wa ju'ilat li al-ardu tahurun ya tahuran wa masjidan ya. Kata baginda Rasul SAW, dijadikan untukku yang namanya seluruh bumi ini tahuran, suci, wa masjidan, dan juga boleh untuk sujud. Artinya boleh untuk sholat. Jadi kalau kita bicara, Beb boleh nggak sholat di sini, boleh nggak sholat di situ? Jawabannya ada nggak dalil yang melarang? Seperti tadi ada 7 tempat dilarang, nah itu baru nggak boleh. Kalau nggak ada begitu, mau sholatnya di atas atap atau dimanapun boleh sepanjang tidak najis dan sebagainya. Lalu kaitan dengan masalah tadi sholat di atas atap. Saya ingin sampaikan dalam kondisi orang kebanjiran. Atapnya miring. Ya Bu, biasanya kan begitu kan, curam begitu kan, lalu bagaimana? Jawabannya adalah sepanjang pertama dia terpelihara dari najis, ya. Yang kedua tidak berbahaya. Wah, misalnya miring terus dia sujud nyemplung ke bawah, itu bukan sholat namanya itu, ya berenang namanya ya. Nah jadi hindari bahaya itu ya, semampu kita. Lalu kemudian apalagi hendaknya tumak nina biasa atau bisa tumak nina walaupun di atas atap itu. Lalu pertanyaannya bagaimana Beb kalau misalnya kita nggak mendapatkan semua itu, tempat tidak ada, mau turun juga airnya penuh, itunya juga curam, ya, sehingga kita nggak bisa rukuk sujud, dia nggak bisa apalagi tumak ninah, bahaya gitu kan. Bagaimana seperti itu? Nah di dalam kaidah usul fikih dikatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang. Maka diberikan rukhsah sholatnya bisa sambil duduk. Kita duduk tapi tetap kita harus menghadap kiblat. Nah misalnya di atas atap lalu kemudian kita sudah ada wudhu, tempatnya juga bersih. Maka hadapkan badan kita ke kiblat, maka boleh sholat sambil duduk di situ. Kenapa? Karena mungkin banjirnya dari pagi sampai malam belum surut, ya. Sementara waktu sholat sudah terlewati. Nah, maka dalam keadaan seperti itu maka boleh kita sholat sambil duduk dalam keadaan darurat. Jangan dijadikan kebiasaan.
Wah boleh tuh sholat sambil duduk, sholat duduk terus, wah jangan ya. Nah jadi di dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian diberikan banyak sekali kemudahan ya. Kita nggak bisa sholat sambil berdiri, boleh sholat sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk, sholat sambil berbaring. Nggak bisa sambil berbaring, sholat sambil isyarat. Nggak bisa sambil isyarat gimana Said Ali? Disolatin. Disolat. Betul Bu. Iya. Demikian saya. Baik, terima kasih ya Habibie Sama-sama. ilmunya. Masya Allah, berkah selalu ya. Baik, kita lanjutin lagi ya. Siapa lagi yang mau nanya? Yang sini udah, yang sini udah. Oh ini dia sini deh. Iya, Ibu silakan. Brosnya sama semua ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Ibu Suryati dari Majelis Taklim At-Tabayun Kabupaten Banyumas. Banyumas, tepuk tangan dulu. Silakan Umi. Tanya dong Ustadz. Iya. Izin mau tanya ke Ustadz Sam. Ustadz Siap Ibu, silahkan. Untuk sholat Jumat memang wajib untuk bagi pria. Siap Ibu. Tetapi bagaimana jika mendirikan sholatnya di anak tangga karena sudah full? Apakah boleh Ustadz? Oh iya oke. Ini Sekian dan mohon jawaban. Sholat Terima di kasih. anak tangga. ada gambarnya Nggak- guru, oh ada iya, gambarnya. Kita biar bisa lihat dulu kebayang, gambarnya. biar bisa Biar kebayang. kebayang. Nah. Iya. Jadi ini ini yang dimaksud Ibu nih, sholat itu dia dia karena tempatnya gambarnya. penuh. Iya. Sholatnya di anak tangga Ini gitu ya tim Bu ya. kita keren langsung dicari gambarnya ya. Banyak loh, ada juga di atas motor. Ada motor Banyak saya ya. gitu. Cukup Umi? Cukup? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kepepet ya kan? Gimana nih guru? Silakan Ibunya guru. Baik, sana tabe guru Ustadz Maulana Habib Nabil, Sayyid Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Jangankan sholat Jumat yang wajib, Nabi itu saking ditekankannya orang melaksanakan sholat tahajud aja itu diperintahkan kepada Sayyidina Ali untuk melaksanakannya walaupun kalau bahasa kita kayak apa capung cebok, walaupun cepet banget gitu. Saking pentingnya untuk melaksanakan sholat. Maka dikatakan bagaimana hukumnya orang yang sholat di tangga. Kalau berdirinya nggak masalah, rukuknya aman saja. Kenapa? Berdirinya masih aman. Subhanallah. Yang jadi masalah sujudnya. Yang menjadi masalah adalah sujudnya. Maka Imam Abul Mahasim menjelaskan bahwa bagaimana hukumnya orang yang sujud tidak pada tempat yang rata atau tidak pada tempat yang datar. Maka dikatakan sujudnya orang di tempat yang tidak rata itu dilihat keadaannya. Andai tempat sujudnya, tempat kepalanya lebih rendah dibandingkan punggungnya atau lebih rendah daripada tempat berdirinya, maka sujudnya adalah sah. Jadi gambar yang tadi dimunculkan, bisa dimunculin lagi enggak? Ini gambar yang dimunculkan ini, subhanallah, maka dia gambarnya kata Imam Abul Mahasin tidak sah. Tidak sah sujudnya. Kalau mau sah, balik. Itu ngadepnya juga salah. Itu ngadepnya juga salah. Orang ke sono kiblatnya. Subhanallah. Jadi yang sah, yang tidak rata itu adalah kalau tempat sujudnya lebih rendah dibandingkan tempat berdirinya. Pernah ada fitinya orang yang sholat di gunung salju.
Nah itu sah. Kenapa? Tempat sujudnya lebih rendah dibanding tempat berdirinya. Cuma sujud pertamanya aman, sujud keduanya udah menggelinding. Subhanallah. Jadi harus lebih rendah tempat sujudnya dibandingkan punggungnya atau tempat berdirinya. Nah dalam madhab Imam Abu Hanifah ada penjelasan lagi. Bahwasanya tetap sah kalau tempat sujudnya lebih tinggi daripada tempat berdirinya. Tapi ada ukurannya. Ukurannya hanya sejengkal saja. Kalau dia sudah lebih tinggi, jauh tingginya, maka dihukumi sujudnya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Maka teman-teman sekalian, jamaah sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting untuk menjalankan ibadah kita tepat waktu. Datang dia ke masjid lebih awal, bukankah itu adalah sunnahnya Nabi SAW di hari Jumat. Jumat ini memang berkumpul orang, maka tadi dikatakan masjid itu bisa banyak di sebuah kampung. Salah satu alasannya karena Jumatannya ini banyak orang, maka disebut masjid jami, masjid yang dipakai untuk Jumatan. Karena banyaknya orang yang Jumatan tidak muat tempatnya, maka terjadi dah hal-hal yang seperti tadi. Melaksanakan ibadah tapi tidak ada ilmunya, ternyata sujud yang seperti itu tidak dikategorikan sebagai sujud, maka sujudnya tidak sah karena kepalanya lebih tinggi daripada punggungnya. Begini sujudnya nih, subhanallah. Iya, berarti harus ditulisin di masjid ya, jangan sholat di tangga. Ya. Kecuali menghadap ke bawah. Baik, terima kasih guru ilmunya. Sama-sama. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Ya, berkah insya Allah ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Semangat banget, Masya Allah. Nih enak yang begini nih. Ya, silakan Umi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Anis Hasanah dari Majelis Taklim At-Tabayun, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Banyumas, tepuk tangan dulu yuk, silakan. Mau tanya dong Ustadz? Iya, silakan. Izin saya mau tanya pada Ustadz Nabil. Oh, Habib Nabil. Habib Nabil. Iya, siap. Ustadz juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Siap, silakan. Ya. Silakan Bu. Seperti biasa, Bib, seperti saudara kita yang ada di Palestina, mereka tetap menjalankan sholat. Iya. Meskipun tempatnya di pengungsian. Apakah boleh, Habib, apabila mendirikan sholat di tempat pengungsian? Padahal di tempat pengungsian banyak orang yang terluka, yang lukanya serius. Mohon dijelaskan, Iya. Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu, wabarakatuh. terima kasih pertanyaannya. Silakan ya Habib. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Nasyam dan para guru yang menyaksikan. Bapak Ibu sekalian, baik di studio dan juga anak-anakku sekalian yang nonton. Jadi pertama kita doakan saudara kita di Palestina diberikan kekuatan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu terkait tadi, bagaimana kita sholat di pengungsian yang banyak korban yang luka-luka parah dan sebagainya. Ya, apakah sah? Pertama begini, larangan kita untuk sholat terkena najis tadi sudah kita bahas. Ya, di dalam Quran bahkan dikatakan di surah Al-Muddathir itu ya, wa thiyabaka fatahhir, yang namanya bajumu, pakaianmu bersihkanlah. Dari apa? Dari najis. Lalu bagaimana hukumnya darah? Darah itu di dalam surah Al-An'am ya ayat 145 dikatakan audamam masfuha, darah yang mengalir itu hukumnya adalah haram gitu ya. Nah, terkait dengan keharaman darah ini ada dua pendapat para ulama ya. Sebagian kecil menyatakan bahwa darah itu tidak najis karena tidak setiap yang haram adalah najis. Narkoba itu haram dimakan tapi tidak najis. Berhala itu disebut rijis tapi tidak najis gitu ya. Nah, darah juga katanya tidak termasuk najis. Tapi 4 mazhab ya, jadi al-madahib al-arba'ah, yang 4 madhab itu sepakat menyatakan bahwa darah itu adalah najis hukumnya. Nah, oleh sebab itu maka kalau kita terkena darah di badan kita dan sebagainya dalam jumlah yang besar, maka itu adalah najis. Tapi para ulama menyatakan dalam mazhab Syafi'i dikatakan kecuali kalau darah itu sedikit. Kita kena nyamuk, pukul, ada darahnya, itu ma'fu anhu, dimaafkan karena sedikit.
Yang kedua ya di dalam kitab Al-Iqna ya fi halli Al-Fadhi Abi Syuja ya karangan Al-Khatib Asy-Syarbini, di situ disebutkan bahwa darah yang banyak pun kalau dari orang itu sendiri maka itu tidak kemudian dihukumi najis, artinya boleh dia sholat ya. Misal orang kena bisul lalu pecah, ya bagaimana dia ngilangin orang darahnya ada di badan dia begitu. Jadi tidak bisa. Nah maka dalam keadaan seperti itu dibolehkan. Yang ketiga Sayyid Ali adalah kalau kondisi darurat. Seperti di Palestina itu kan mau menghindar bagaimana? Semua orang kena bom, itu semuanya ada darah di situ. Dalam keadaan begitu tetap jaga sholat kita. Demikian. Terima kasih ya Habibie. Sama-sama. Masya Allah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.